welcome back to my YouTube channel Villa. Jadi hari ini saya akan mau sharing ke kalian, mau bahas ke kalian apa saja keuntungannya menjadi seorang mahasiswa keperawatan. Jadi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa videonya di like, kemudian di komen dan di subscribe, jangan lupa. Jadi keuntungan yang kita peroleh setelah kita masuk menjadi mahasiswa keperawatan itu yang pertama adalah kita mendapatkan pelajaran dari pasien. Jadi maksudnya di sini mendapat pelajaran dari pasien adalah ada pasien yang rewel, ada pasien yang kooperatif dengan kita. Jadi sebagai seorang perawat tentunya di situ kita akan belajar menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tangguh, dan menjadi orang yang pantang menyerah. Nah dari situ juga ketika kita merawat seorang pasien, kita banyak sekali mengambil sisi positifnya dari situ. Sisi positifnya adalah ketika kita memberikan suatu asuhan keperawatan kepada pasien, itu kita akan berpikir dalam hati kita itu bahwa kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan oleh Sang Pencipta. Itu adalah keuntungannya menjadi seorang perawat. Setiap hari kita memberikan asuhan keperawatan, nah setiap hari juga kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup sehat. Yang berikutnya adalah keuntungan menjadi seorang perawat itu adalah berusaha menerima kehilangan. Jadi ketika kalian misalnya mahasiswa PKL yang baru turun praktek di rumah sakit, nah di situ kan kalian menyaksikan ya, namanya seorang perawat itu kan pasti menyaksikan kematian seorang di depan mata kalian sendiri. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah selalu belajar. Jadi menjadi seorang perawat itu identik dengan pekerjaannya itu yang dari pagi, kemudian pekerjaan siang, kemudian kerjaan yang malam. Jadi kerjanya itu di rumah sakit itu kan kerjanya itu per shift, pagi, siang, dan juga malam. Dari situ perawat tentunya mempelajari berbagai macam hal, banyak belajar di saat hal yang kita dapatkan di sana ketika kita bekerja dari hati. Praktek di rumah sakit misalnya, tentunya kalian banyak sekali mendapatkan ujian. Jadi ujian yang dimaksudkan di sini adalah ujian mental. Kalian pasti banyak sekali komplain, entah itu dari pasien, entah itu dari keluarga pasien, ataupun dari rekan-rekan tenaga kesehatan kalian di rumah sakit, ataupun teman-teman PKL kalian di rumah sakit. Jadi ini itu sebenarnya melatih kalian untuk bersabar dalam melakukan suatu pekerjaan. Itu akan melatih kalian, akan membentuk pribadi yang sabar, pribadi yang tangguh tadi itu yang saya sudah jelaskan, pribadi yang tidak mudah menyerah. Nah untuk kalian, pasti kalian mendengar yang namanya keperawatan jiwa. Jadi keperawatan jiwa ini dimana seorang perawat itu bertemu dengan pasien yang istilahnya itu adalah pasien khusus, pasien orang dengan gangguan jiwa. Jadi tidak banyak perawat yang punya skill untuk mendekati orang-orang yang khusus seperti ini. Jadi jika kalian yang punya skill khusus misalnya mendekati orang tersebut, melakukan pendekatan dengan cara kalian sendiri, itu sangat-sangat luar biasa bagi seorang perawat. Karena kenapa? Karena kita merawat orang dengan gangguan jiwa itu tidak sama dengan kita merawat orang yang normal pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah keuntungan menjadi seorang perawat itu adalah banyak sekali doa yang sedang mengalir. Jadi dalam artiannya itu seperti ini. Misalnya saya pernah mengalami itu ketika saya praktek di sebuah rumah sakit. Itu kan banyak sekali pasiennya, itu dalam satu ruangan itu banyak sekali pasien. Nah ada satu pasien yang memang dia sudah lama sekali di rumah sakit itu, dia sudah lama sekali dirawat. Nah setiap hari itu ketemu dengan saya, setiap kali saya shift itu pasiennya masih ada di situ. Jadi pasiennya itu sakit, dan pasiennya itu sakit berat, jadi harus dirawat selama kurang lebih 2 minggu. Jadi kebetulan praktik kami juga di rumah sakit itu adalah 2 minggu. Jadi pasiennya itu belum diizinkan pulang, dan setiap hari, setiap kali shift itu pasien tersebut ketemu dengan saya. Nah saking kenalnya itu, pada awalnya mereka tuh bertanya, biasanya kan mereka tanya, "Mbak mahasiswa PKL ya?" gitu. Nah terus
dia tanya, namanya siapa mbak? Ya, kebetulan kita kan punya name tag sini ya, nama kita, kemudian nama kita, terus program studi gitu. Ketika kita memberikan pelayanan yang baik, kemudian kita ramah dengan pasien tersebut, maka pasien tersebut tetap mengenali kita. Itu karena saking kenalnya dengan kita. Nah, ketika kita pun mendekati pasien tersebut atau selalu dengan pasien tersebut, mungkin kalian pernah mendengar atau mungkin kalian mahasiswa PKL yang baru turun ke rumah sakit itu, mungkin kalian pernah dengar atau pernah didoakan oleh pasien kalian. Biasanya semoga kalian lulus dengan baik, kemudian semoga nantinya kalian akan mendapatkan jodoh yang baik, enteng jodohnya. Biasanya banyak sekali pasien yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika kalian mendapatkan pengalaman yang menarik seperti itu, biasanya tuh kalian itu sangat senang sekali. Berdasarkan pengalaman saya itu, karena pasien mengucapkan seperti itu atau dia mengucapkan doa seperti itu dalam hati itu saya sangat bersyukur sekali. Saya sangat bersyukur sekali bahwa ternyata mereka mengakui kita gitu. Berarti mereka mengakui kita sebagai seorang perawat yang merawat mereka dari hati, merawat mereka dengan ikhlas. Nah, untuk yang berikutnya adalah ketika kita menjadi mahasiswa PKL yang sedang turun di lapangan, itu banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita banyak sekali mendapatkan teman dari kampus lain. Di situ kita akan belajar, misalnya membuat asuhan keperawatan, kemudian menentukan diagnosa keperawatan. Nah, dengan kita berbaur dengan banyak orang, kita berkenalan dengan teman-teman kita dari kampus lain, itu akan menambah wawasan kita. Oke guys, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya keuntungannya menjadi seorang mahasiswa perawat, mahasiswa yang turun PKL. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe dari kalian itu membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Oke, see you next time.